Salam NKRI teman-teman semuanya. Pilkada Jakarta akan menjadi salah satu pilkada yang cukup menarik untuk dinantikan. Pasalnya, persaingan antar kandidat dan para pendukung serta pengusungnya pastinya akan sangat sengit dan panas. Tidak hanya kualitas dan integritas, tetapi juga ideologi yang dipertaruhkan. Nah, berikut ini adalah sebuah analisis dari seorang pengamat politik, Adi Prayitno, di podcast Cokro TV. Kalau Aniesnya sendiri gimana responnya sejauh ini? Anies biasa, Anies ini kan politisi, kesannya memang sangat normatif ya kan, menyampaikan terima kasih dan kemudian memberikan satu harapan mungkin akan ada partai politik yang lain akan segera memberikan dukungan politiknya. Pertanyaannya partai politik yang mana? PKB misalnya menunjukkan sikap tak nyaman dan tak happy. PDIP sudah mulai mengatakan bahwa PDIP dan PKB sudah bisa mengusung calon gubernur dan wakil gubernur sendiri. Nasdem pun juga memberikan catatan kritis. Partai mana yang tertarik dengan proposal ini? Khas dari Anies Baswedan itu tidak mengiyakan dan tidak menidakkan dalam proposal yang disampaikan oleh PKS. Itu artinya ngambang ini barang, Bang. Ngambang. Yang juga menarik untuk diikuti Tentu itu, Anies ini yang cukup menarik untuk diikuti itu ini juga bagaimana respon para pendukung Anies yang di Pilpres kemarin ya, dari kalangan katakan aja kalangan nasionalis atau non Muslim yang mereka sangat tidak suka PKS gitu. Dengan adanya sekarang paket Anies Sohibul Iman ini, kira-kira kalangan itu gimana gitu kan, banyak di medsos apa gitu kan, kalangan yang itu loh desak Anies itu loh Bung, kalangan yang dulu menginisiasi gerakan desak Anies dari kalangan influencer macam-macam, itu gimana mereka merespon ini? ya sebenarnya dari segi PKS cukup rasional. Mereka sebagai partai pemenang Pileg tentu wajib hukumnya memajukan kader terbaik mereka maju dalam pilgub. Itu nggak bisa Ya. dibantah. Saya kira secara alamiah siapapun akan melakukan itu. Cuman kan yang menjadi problem adalah ketika yang diinginkan oleh PKS menduetkan Sohibul Iman dengan Anies itu dengan orang yang selama ini identik dengan PKS. Ini Hmm. bahan politik yang tidak menambah apapun secara signifikan karena kolam politiknya, ceruk politiknya itu sama. Ya. Jadi inilah yang kemudian membuat betapa bahwa pemilih Anies itu otomatis pemilih PKS. Pemilih Oke. PKS itu memang otomatis. Jadi tambahan-tambahan lain dari ceruk dan basis-basis konstituen di luar Anies dan PKS ini sulit untuk bisa didapatkan. Itu artinya apa? Dalam Pilgub Jakarta yang saya kira menurut saya akan cukup menarik nantinya itu Anies itu butuh calon wakil yang saya kira bisa melengkapi kekurangan yang selama ini tak dimiliki oleh Anies Baswedan. Apa? Adalah sosok yang bisa menjangkau kelompok-kelompok minoritas, kelompok-kelompok nasionalis yang selama ini memang cukup berjarak secara diametral dengan Anies Baswedan. Kan ini Hmm. yang tidak ada. Kalau Sohibul Iman apa nilai tambahnya? Nggak ada. Pemilihnya adalah tetap pemilih Muslim perkotaan, tapi kelompok-kelompok minoritas yang saya kira jumlahnya juga signifikan di Jakarta, termasuk kelompok-kelompok yang sangat nasionalis, Muslim nasionalis, juga tidak merasa terwakili dengan duet ini. Dalam konteks itulah sepertinya Anies menghitung betul bahwa kalaupun toh Sohibul Iman wakilnya, ini berat sebenarnya untuk menyasar pemilih-pemilih di luar mereka. Wajar kalau kemudian Anies itu cenderung memberikan jawaban politik yang ngambang, tidak menolak dan tidak juga menerima, hanya mengucapkan syukron dan terima kasih. Nah ini tadi soal poin bahwa Anies perlu memperluas basis dukungannya ke kalangan minoritas, kalangan nasionalis. Ini menarik. Ini saya pengen nanya soal itu nanti di berikutnya ya. Tapi saya pengen masih soal Anies ini. Kan tadi Anda bilang Anies ya cuma mengucapkan sukron gitu kan, tidak mengiyakan, tidak menidakkan. Tapi kan kemudian ada berita Anies menyatakan pengen bertemu Prabowo. Terus pihak Gerindra bilang ya Prabowo sih terbuka, tapi apa Muzani ya, Pak Muzani bilang saya habis ketemu Pak Prabowo, Pak Prabowo nggak bilang tuh mau ada rencana ketemu Anies gitu. Tapi kan yang menarik ada intensi dari Anies pengen ketemu Pak Prabowo terkait Pilkada DKI, Pilkada Jakarta. Gimana ini membacanya ini? Apa menurut Bung Adi ini?
Ya, saya kira memang Anies itu sepertinya memang ingin mencairkan suasana politik yang sempat tegang, efek Pilpres 2024. Jadi statement-statement Anies yang cukup agresif dan bahkan cenderung mendowngrade Prabowo Subianto sepanjang Pilpres kemarin itu kan menjadi catatan yang cukup serius di kubunya Gerindra dan Prabowo Subianto. Ngasih Ngasih skor segala kan? skor Ngasih ya, skor ngasih itu. skor, betul, ngasih skor 11 dari 1 sampai 100. Itu bukan perkara mudah. Hmm. Itu sepertinya akan dicatat sampai kiamat itu ya oleh Prabowo Subianto dan para pendukungnya. Ini bukan perkara gampang mengingat Anies dulu adalah sosok yang pernah diusung dan dimenangkan juga oleh Gerindra dan Prabowo dalam Pilgub Jakarta 2017. Nah, yang kedua tentu Anies ini kan seorang politisi, paham betul bahwa perlu membangun hubungan politik yang baik dengan presiden terpilih. Jadi tanggal 27 November ketika pencoblosan pilkada serentak termasuk di Jakarta, saat itu Prabowo kurang lebih sudah 1 bulan jadi seorang presiden. Jadi efek Prabowo sebagai presiden tentu akan menjadi tuah yang cukup signifikan kepada Anies khususnya, sehingga pihak-pihak yang selama ini resisten, ya cukup anti dengan Anies Baswedan, gara-gara statementnya yang cukup agresif sepanjang Pilpres, mungkin akan bisa memaafkan Anies Baswedan kalau kemudian Anies bisa bertemu dengan Prabowo Subianto. Kan ini yang sepertinya secara tidak langsung saya ingin katakan. Ketika ada keinginan Anies bertemu dengan Prabowo, secara tidak langsung ini Anies ingin meminta dukungan politiknya kepada Prabowo Subianto. Jadi Prabowo sebagai presiden terpilih nantinya menjadi signifikan sebagai salah satu asupan politik yang menurut saya cukup apa namanya penting bagi Anies untuk memudahkan pertarungan di Jakarta untuk yang kedua kalinya. Oleh karena itu, bagi saya, kalau melihat rata-rata kecenderungan secara umum, tapi respon Gerindra, saya kira dingin sih menurut saya. Hmm. Kan nggak mungkin langsung menolak, karena Gerindra pun ingin menunjukkan sikap negarawan. Ya. Kalau tiba-tiba menolak, nggak tertarik, kan dinilai ini baperan secara politik. Gerindra kan cenderung mengatakan, nggak ada tuh agenda ketemu. Apalagi misalnya Hmm. Gerindra, nggak ada cerita dari kader-kader Gerindra kemudian menyebut nama Anies tertarik untuk diusung di Jakarta. Itu kan melegasi bahwa bagaimana memang Anies dan Prabowo, Anies dan Gerindra ini sudah end hubungan politiknya. Nggak ada lagi yang bisa diselamatkan. Kalau mau ditambahkan sebenarnya, kalau ini betul pertemuan terjadi, paling Anies itu ingin mengatakan bahwa Anies akan jadi calon gubernur kalau menang di Jakarta tak akan menjadi ancaman untuk Pilpres yang 5 tahun yang akan datang. Karena Hmm. selalu dikonotasikan bahwa kalau Anies jadi gubernur terpilih, dia akan menjadi ancaman bagi Prabowo untuk kembali berkompetisi di Pilpres 2029. Mungkin itu yang akan disampaikan kalau bertemu. Tapi rasa-rasanya sulit tuh bertemu. Hmm. Muzani, Habibur Rahman, elit-elit Gerindra yang lain, statementnya itu terkandung sangat kelihatan bahwa mereka itu tidak ingin dan bahkan menganulir bahwa tidak ada pembicaraan soal keinginan Anies bertemu dengan Prabowo Subianto. Karena bagi mereka Pilpres sudah selesai, Anies sudah tak ada untungnya lagi buat mereka. Dan juga itu kan juga kemudian soal image Anies sebagai antitesa, sebagai perubahan, itu kan juga kemudian layak dipertanyakan kalau kemudian dia katakan aja berkompromi dengan Prabowo. Karena Prabowo kan betapapun terkait juga dengan Jokowi kan. Prabowo kan dianggap bagian dari kelanjutannya Jokowi. Terus sementara Anies pengen menggambarkan dirinya antitesa dan perubahan, tapi kok malah justru berdamai dengan Prabowo. Itu kan juga sesuatu yang gimana, paradoks atau bagaimana dari segi Anies, atau ya memang ya Anies itu ya begitu, sangat sangat apa, gampang berubah gitu. Ya inilah hebatnya Anies Baswedan, Bang. Agak berbeda dengan para pendukung-pendukung fanatiknya, bahwa seakan-akan Anies ini selalu memperjuangkan aspirasi politik mereka yang hitam dan putih. Hmm. Oposisi itu nggak ada ceritanya berdamai dengan kekuasaan. Anies tidak begitu. Anies ini seorang politisi paham betul bagaimana memerankan komunikasi politik sehingga mendapatkan insentif dan dukungan politik yang maksimal. Kita kan ingat persis dulu ketika muncul ke permukaan, Anies itu kan identik dengan PKS. Tak lama setelah itu dalam Pilpres, Anies kemudian identik dengan Nasdem. Karena Nasdem adalah partai politik pertama kali yang usung Anies maju Pilpres. Enggak lama setelah itu, beberapa waktu yang lalu, PKS itu diidentifikasi sebagai bagian dari PKB. Karena PKB Jakarta mengusung Anies sebagai calon gubernur Jakarta. Apa coba yang bisa dijelaskan ini semua? Anies ini pandai betul memanfaatkan psikologi politik para pendukung-pendukung fanatiknya,
bahwa Anies itu tidak akan genit dan tidak akan main mata ke tempat yang lain. Bagi saya itu fatal dan salah. Ketika Anies menyatakan tertarik untuk bergabung ataupun berkomunikasi dengan Prabowo Subianto, bukan bergabung ya, berkomunikasi dengan Prabowo Subianto, apa coba intensi yang bisa ditangkap? Minta dukungan politik. Nggak mungkin hanya sebatas ngopi bareng, minum teh bareng, atau ngomong-ngomong tentang bagaimana potret demokrasi dan kepemimpinan kita 5 tahun yang akan datang. Nggak mungkin. Kalau hanya itu yang mau didiskusikan ya, saya kira bagi Prabowo Subianto itu hanya akan buang-buang waktu aja, nggak ada faedahnya. Pastinya ketika ada keinginan bertemu dengan Prabowo, cuman satu kok, meminta dukungan dari Prabowo, mendukung Anies Baswedan untuk yang kedua kalinya jadi gubernur Jakarta, kan itu saja, Bang. Ya, ya, Itu ya. artinya apa? Bagi Anies nggak ada cerita hitam dan putih dalam politik, nggak ada cerita bekas cebong dan kampret, nggak ada cerita oposisi dan penguasa. Sepanjang segala sesuatunya itu menguntungkan, sekalipun itu dari kubu kekuasaan, akan diterima secara signifikan. Nah, itu yang kemudian harus dipahami oleh para pendukungnya. Pendukung di bawahnya nggak begitu, Bang. Hitam Hmm. putih, mentalnya masih bigot, minhum dan minna, we and the other. Jadi jarak Dan demarkasinya itu selalu dipertebal. Seakan-akan nggak ada garis temu yang kemudian bisa menyatukan. Bagi Anies dan tidak. dan sekarang mereka menganggap sebagian mereka menyebut Anies itu bukan hanya Anies, Abah Anies. Wah. Itulah tadi penjabaran dari seorang pengamat politik Adi Prayitno soal kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi di Pilkada Jakarta mendatang. Nah, bagaimana menurut teman-teman semuanya? Terima kasih sudah menonton. Salam NKRI. Hurrah!